Manga One Piece chapter 1017 kali ini dimulai dengan keheranan dari pasukan kedua belah pihak yang bertanya-tanya tentang kehadiran seorang bocah di tengah-tengah pertempuran besar yang terjadi di Pulau Onigashima. Queen yang melihat hal itu langsung membentaknya seraya menanyakan tentang keberadaan Bohuang dan identitas anak kecil misterius yang muncul di panggung lantai pertunjukan utama, hingga membuat Otama yang mendengarnya menjadi pusing 7 keliling plus ambruk ke lantai istana Kaido. Usopp dan Nami yang mengetahui Otama kena mental setelah mendengar teriakan dari Queen dengan spontan menghampirinya demi untuk menyadarkan dari mimpi buruknya bahwa ia bisa melakukan rencana dan tujuan awalnya mengapa ia datang ke medan pertempuran. Pasca mendapatkan motivasi dari 2 anggota dari trio penakut tersebut, Otama memberanikan diri untuk kembali maju ke depan panggung pertunjukan utama istana Kaido. Dan sampainya di sana, Otama dengan lantang memberikan perintah kepada seluruh pasukan Zone Smile yang memakan Kibidango miliknya agar bergabung dengan pasukan aliansi. Setelah mendengar perintah tersebut, tiba-tiba seluruh Pulau Onigashima dilanda kekacauan atas pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pasukan Kaido, baik yang gifter maupun para headliner. Sehingga yang tadinya Jinbei, Inuarashi, dan Franky dikeroyok oleh pihak musuh dengan serta-merta mendapat angin segar dengan bala bantuan dari anak buah Kaido itu sendiri. Itu pun berkat kekuatan dan kejeniusan dari Otama dalam menjalankan rencananya. Bisa dibilang peran Otama di perang Onigashima tak kalah pentingnya dari peran Luffy dan 9 sarung pedang merah, terutama dalam hal memperbesar peluang kemenangan untuk tetap terus melanjutkan nafas dari pasukan aliansi, supaya bisa bertahan lebih lama dalam melawan pasukan bajak laut binatang buas. Di waktu yang bersamaan dengan ceramah no jutsu Otama, tepatnya di luar Onigashima, Luffy akhirnya berhasil diselamatkan oleh anak buah Law yang pada chapter 1015 memanggil mereka dengan kemampuan telepati yang disinyalir sebagai kemampuan lain dari mendengar segala suara atau voice of all things. Semoga saja Luffy cepat siuman dari pingsannya. Namun walaupun Luffy sudah siuman, bukan berarti ia bisa langsung terbang ke atas gunung Onigashima untuk melanjutkan pertarungannya melawan Kaido. Karena Luffy harus terlebih dahulu memulihkan kondisi tubuhnya yang terluka akibat serangan dari sang makhluk terkuat di dunia. Dan peran tersebut kita serahkan saja kepada anak buah Law yang dikenal memiliki kehebatan dalam dunia keperawatan, mengingat kapten mereka adalah seorang dokter yang hebat. Masih di luar Onigashima, Shinobu berhasil menyelamatkan Momo dengan kemampuan ninjanya, yaitu layangan no jutsu, yang membuat dirinya dan Momo terbang di udara. Pertanyaannya, kemanakah destinasi yang akan mereka tuju selanjutnya? Apakah ke ibu kota bunga? Atau ke Ringo, tempat di mana Hiyori bersembunyi? Entahlah. Panel kembali ke lantai pertunjukan. Queen yang melihat sebagian anak buahnya berkhianat di depan matanya, mencoba untuk membunuh Otama, yang menurutnya biang kerok atas kekisruhan yang terjadi di seluruh Pulau Onigashima. Namun sebelum insiden itu terjadi, Sanji dengan sigap menendang kepala Queen, hingga senjata lasernya mengenai dirinya sendiri. Dan dari perseteruan mereka berdua, kita akhirnya mengetahui bahwa dugaan kita selama ini benar adanya, bahwa Queen dan Judge pernah menjalin kerjasama dalam suatu organisasi yang bernama MATS. Kemungkinan besar Caesar Clown juga merupakan anggota dari organisasi tersebut. Begitupun juga dengan Dr. Vegapunk, yang menurut Yonji, penelitian mereka digerebek oleh pemerintah dunia dengan menahan Dr. Vegapunk dengan dalih subjek penelitian mereka memiliki kekuatan yang terlalu besar untuk dimiliki manusia. Terlebih lagi, penelitian dari organisasi mereka bersifat ilegal. Queen yang menyadari Sanji adalah musuh yang cukup kuat, tanpa pikir panjang langsung berubah dalam mode hybridnya, yang dimana dia padukan dengan kekuatan cyborg. Jika kita amati baik-baik secara kasat mata, tampilan Queen mirip dengan Dr. Octopus, salah satu karakter antagonis dalam film Spider-Man, yang dikenal memiliki jangkauan serangan yang cukup jauh dan fleksibel dalam melakukan sebuah pergerakan. Kurasa Queen 11-12 dengan Dr. Octopus dalam hal itu. Jadi tak heran jika anak buah Kaido tidak ingin dekat-dekat dengan Queen, karena bisa-bisa hanya mereka yang nantinya akan menjadi korban dari agresivitas serangannya. Masih di tempat yang sama,
Dr. Chopper lagi mendiskusikan obat yang akan dia berikan kepada Zoro yang terluka parah akibat menahan serangan gabungan Kaido dan Big Mom. Tapi, obat tersebut memiliki risiko yang sangat berbahaya yang akan memberikan rasa sakit berlipat ganda setelah efeknya hilang. Zoro yang mendengar konsekuensi yang akan dia terima nantinya, tak peduli dengan efek negatif dari obat tersebut. Yang penting dia bisa bertarung. Dengan kata lain, ia ingin berjuang sampai titik darah penghabisan. Kembalinya Zoro dari masa kritisnya sudah pasti bakal sangat membantu pasukan aliansi. Sebab Zoro pernah mengklaim bahwa dirinya setara dengan 2000 orang. Shin beralih ke lantai 4, tempat di mana Jinbei dikeroyok oleh anak buah Wushu. Hal itu dikarenakan dari pasukan aliansi yang kalah jumlah dengan pasukan Kaido. Tapi, keadaan tersebut tidak berlangsung lama, disebabkan Jinbei mendapatkan bantuan dari Headliner Poker yang membuat fokus dan perhatian dari mereka terpecah. Wushu yang tidak ingin lagi bermain-main dengan Jinbei mulai mereverse memorinya melalui serangan-serangan yang sudah familiar di dunia, terutama di kalangan instansi pemerintah dunia, yang membuat Jinbei teringat dengan suatu berita bahwa dulunya ia pernah mendengar ada anggota Sipinan yang masuk penjara. Hukuman tersebut ia jalani karena kesalahan yang ia perbuat di masa lalu, yang mana ia gagal menjaga buah iblis yang akan dikirim ke pemerintah dunia. Buah iblis tersebut itu adalah buah iblis Gomu Gomu yang sekarang dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan Fever Card Databook Volume 1, bahwa yang mencuri buah iblis Gomu Gomu adalah Lucky Roux, dengan alasan yang belum kita ketahui sama sekali. Mungkinkah aksi pencurian tersebut merupakan instruksi dari Shanks selaku pimpinan dari bajak laut rambut merah? Bisa jadi. Cuma, yang menjadi pertanyaannya, sepenting apakah buah iblis Gomu Gomu bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemerintah dunia itu sendiri? Menurut saya pribadi, buah iblis Gomu Gomu diperebutkan bukan karena daya hancur kekuatan dari buah iblisnya. Sebab, jika saya tidak salah ingat, kalaupun salah, mohon dikoreksi, bahwa Oda tidak suka jika karakter utamanya mempunyai kekuatan yang overpower. Maka dari itu, ia memberikan kekuatan buah iblis karet kepada Luffy. Dengan kata lain, buah iblis Gomu Gomu tidak memiliki kekuatan daya hancur yang superior seperti halnya buah iblis Magu-Magu, Gura-Gura, dan Yami-Yami. Jika memang bukan karena daya hancur dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu yang diinginkan oleh pemerintah dunia, lantas hal apakah yang membuat pemerintah dunia ingin memilikinya? Menurut saya, ada dua kemungkinan mengapa buah iblis Gomu Gomu sangatlah penting. Mungkin terdapat suatu hal yang hanya bisa dilakukan dengan kemampuan buah iblis Gomu Gomu, dan sesuatu tersebut saya sendiri belum mengetahuinya. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi buah iblis Gomu Gomu memiliki nilai historis tersendiri, sebagaimana topi jerami raksasa yang diawetkan di Mary Joyce. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi, terlepas dari kasus yang membingungkan tersebut, sadarkah teman-teman bahwa pertarungan antara Jinbei versus Wushu merupakan reunian para mantan agen dari pemerintah dunia? Wushu cabang CP9, sedangkan Jinbei cabang Shichibukai. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Jawabannya ada pada kesabaranmu dalam mengikuti cerita One Piece ke depannya, oke? Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.